Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, semalam lamanya kami boleh beristirahat. Pagi ini kami bangun, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga boleh membaca dan merenungkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini Bapak Ibu, dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 11. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan Injil yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin. Tetap teguh menjadi saksi Tuhan. Itulah tema perenungan kita pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah saja, melainkan kita diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah kita terima. Memberitakan Injil Bapak Ibu, tentu kita tidak akan mengalami hal yang baik-baik saja, tetapi memberitakan Injil tentu kita akan mengalami banyak hal dan tantangan sudah pasti ada. Tantangan memberitakan Injil yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam, inilah yang dikisahkan pada perikop kita pada saat ini. Kita melihat di ayat 1-3, di situ Paulus merasakan kelamnya sebuah masa lalu. Lalu di ayat 4-5, dalam kesempatan membela kasusnya, Paulus jujur mengakuinya. Paulus adalah seorang Yahudi, bahkan seorang Farisi yang paling keras. Tetapi ia pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya. Di ayat 10-11. Namun Bapak Ibu,
Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, ia bertobat. Di ayat 6-7, Paulus punya pemikiran dan arah baru dalam hidupnya. Di ayat 8-9. Di sini sangat menarik Bapak Ibu bahwa Paulus tidak pernah berusaha menyembunyikan masa lalunya, tetapi secara jujur dan terbuka ia menerima kenyataan itu. Paulus berdamai dengan masa lalunya. Dari firman ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, mari kita terima masa lalu itu, belajar darinya dan hiduplah lebih baik mulai dari sekarang. Belajar dari Paulus, kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali seorang Rasul Paulus memberitakan Injil. Memang seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu hadir di tengah perjalanan kehidupan kita, tetapi itu sebagai peluang untuk memberitakan Kristus yang bangkit, agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya di dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dengan iman kami terus percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami sehingga kami boleh memahami dengan baik, juga mengetahui apa maksud dari firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam menjalani kehidupan ini, sekiranya kami tetap teguh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh langkah kehidupan kami mulai dari saat ini, sekiranya semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka kiranya Tuhan hiburkan, dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga dalam masa tua tetap merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Berkati setiap apa yang dikerjakan oleh anggota jemaat, kiranya semua boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, kiranya Tuhan terus memberkati. Juga bangsa dan negara kami, kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, sehingga pemerintah kami terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.